Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan tunggal di Tanjung Pinang melibatkan sebuah minibus. Dalam kecepatan cukup tinggi, pengendara lepas kendali dan keluar jalur hingga menabrak tiang listrik. Penyaluran bantuan makanan, obat-obatan, dan pakaian ke Aceh dilakukan melalui jalur laut dari Tanjung Uban, Bintan. Bantuan merupakan hasil penggalangan yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat. Lomba memasak makanan tradisional Melayu yang diikuti puluhan emak-emak berlangsung meriah di Lingga. Usai lomba, makanan disajikan untuk warga disantap bersama. Harga telur melambung sejak 1 bulan terakhir di Pekanbaru Riau. Di pasar tradisional Cipuan, Jalan Tuanku Tambusai, harga telur ukuran besar tembus Rp65.000 per papan, isi 30 butir. Sebelumnya harga telur ukuran besar Rp58.000 per papan. Tingginya harga mengakibatkan daya beli masyarakat merosot hingga 50%. Warga yang biasanya membeli telur 1 papan, kini hanya membeli setengah papan. Salah seorang pedagang mengatakan, sejak beberapa minggu terakhir, suplai telur dari daerah penghasil, yakni Sumatera Barat dan Sumatera Utara sedikit. Sekarang harga telur naik, mulai dari yang kecil, menengah, besar naik harganya. Pertama pasokannya kurang. Yang pertama, yang kedua itu harga naik itu orang belanja agak kurang. Agak kurang orang belanja. Biasa beli 1 papan dari setengah, beli 10, beli 5 sekarang. Karena harganya itu tidak terjangkau dengan masyarakat. Ya. Itu aja. Berapa banyak kenaikannya, Pak? Sekarang berapa harganya dari sebelumnya? Iya, biasanya 1 papan 48, 51, sekarang sampai 60. 60. Ada yang 65, ada yang 57. Dulu yang kecil berapa, Pak? 440.000. Ya. Yang kecil? Iya. 48 ya? Enggak, 40 lah 1 papannya. 1 papan? 45 lah, 45 yang paling kecil. Sekarang? Sekarang udah 52 lah jatuhnya. Kalau yang sedang? Yang sedang 57. Yang dulu? Yang dulu 51, 52 lah. Kalau yang besar yang dulunya berapa? Dulu 57, 58, sekarang udah 62. 62 sekarang. Ini telur dari mana, Pak? Kita datang ke Payakumbuh. Diperkirakan harga telur dan bahan pokok lain masih terus melambung karena kebutuhan meningkat, terutama pada saat Natal dan Tahun Baru. Pedagang mendesak pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok dan menjaga kestabilan harga agar aktivitas jual beli berjalan lancar. Ahmad Ison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Tim keamanan gabungan dari petugas bandara dan polisi ikuti simulasi penangkapan teroris di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau. Simulasi berawal dari temuan sebuah tas ransel mencurigakan di dekat area kedatangan. Setelah dicek dengan alat detektor, ternyata berisikan bom aktif. Pihak bandara berkoordinasi dengan tim penjinak bom Gegana Polda Kepri. Tiba-tiba seorang teroris muncul dan menyandra petugas bandara di pintu keberangkatan sambil menodongkan senjata api. Beberapa kali pelaku menembakkan senjata agar akses jalan dibuka dengan ancaman akan membunuh Sandra. Ketegangan mereda sejenak ketika mobil taktis Brimob tiba dan membentuk barikade. Pelaku menuntut agar satu rekannya yang merupakan terpidana yang akan dikirim ke Nusa Kambangan dibebaskan.
Memanfaatkan kelengahan pelaku, petugas bergerak cepat dan menembak satu pelaku hingga tewas dan satu pelaku ditangkap. Sementara satu teroris lain meledakkan bom di tubuhnya. Setelah kondisi dinyatakan aman, tim Jihandak Brimob melakukan evakuasi bom. Sementara korban yang tewas dievakuasi ke rumah sakit. Pelaku ini ada hubungannya dengan tahanan yang akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Jadi keluarga tahanan ini ingin saudaranya dibebaskan atau tidak dibawa ke Nusa Kambangan. Itu untuk informasi awal. Nanti selanjutnya akan dikembangkan dari tim kita di lapangan sehingga kita bisa betul apakah motifnya hanya sebatas itu. Simulasi pengamanan bandara diharapkan dapat meningkatkan kemampuan personel pengamanan. Akan informasi tersebut, maka pihak bandara, yaitu Airport Security dan tim keamanan gabungan lainnya melakukan penyisiran di seluruh area bandara dan ditemukan adanya tas tidak bertuan di area curbside. Tim airport langsung melakukan penanganan menggunakan alat pendeteksi bom dan hasilnya pun positif bom. Pihak bandara langsung berkoordinasi dengan tim Brimob untuk melakukan penjinakan bom. Latihan pengamanan sebagai bagian dari komitmen pihak Bandara Hang Nadiem untuk memenuhi standar keamanan penerbangan nasional dan internasional. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Memperingati Hari Ibu, warga menggelar lomba memasak makanan tradisional Melayu di Lingga, Kepulauan Riau. Sejumlah emak-emak di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep, antusias mengikuti kegiatan dengan mengenakan pakaian khas Melayu. Aneka masakan yang dibuat seperti gulai hiu asam pedas, sayur nanas, dan lalapan ikan tamban. Usai penilaian oleh panitia lomba, hasil masakan kemudian dihidangkan untuk warga. Menurut Ketua PKK Desa Tanjung Harapan, lomba digelar untuk melestarikan masakan khas Melayu Lingga. Memasak masakan Melayu tradisional, dan ini tujuannya adalah semata-mata untuk mempertahankan kuliner budaya Melayu, memperkenalkan kepada masyarakat bahwasanya kuliner Melayu ini tidak kalah dengan kuliner di daerah lainnya, dengan khas untuk bumbu-bumbunya, masakan Melayu sehari-hari, dan tujuannya juga untuk melestarikan, mempertahankan kuliner budaya Melayu untuk ibu-ibu di Desa Tanjung Harapan, agar mempertahankan apa yang menjadi warisan tanah bunda Melayu. Kebersamaan dan kebersahajaan terpancar saat warga menyantap beramai-ramai makanan menggunakan talam. Untuk satu talam dinikmati bersama dengan jumlah 5 hingga 6 orang. Aulia Ihsan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dedi Saputri berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.